Wow, luar biasa. Waduh, di Kabupaten Bekasi ada kartel, guys. Kartel kontraktor ya, proyek di Kabupaten Bekasi. Berarti ini ada apa namanya, kalau kata di luar negeri itu kayak gangster atau kayak mafia gitu ya. Ia mengaku hanya kontraktor kecil yang berusaha bertahan di tengah ketatnya persaingan, meski akhirnya terjebak dalam praktik ijon proyek yang penuh tekanan. Sarjan juga mengungkap ironi dalam pengelolaan anggaran daerah. Dari total belanja modal yang mencapai triliunan rupiah, ia mengklaim hanya mengelola sebagian kecil, sementara proyek-proyek besar justru didominasi pihak luar daerah. Di persidangan, ia turut menyuarakan keprihatinan atas kondisi kontraktor lokal yang kerap terpinggirkan dan diadu domba. Sarjan mengajak sesama pengusaha daerah untuk tidak mudah terpecah di tengah dominasi pemain besar. Lebih jauh, Sarjan membeberkan awal mula keterlibatannya yang berangkat dari permintaan dana hingga miliaran rupiah terkait kebutuhan politik. Skema tersebut, menurutnya, berujung pada praktik setoran di muka yang mengikat proyek hingga beberapa tahun ke depan. Kini, kisahnya menjadi gambaran buram tentang praktik di balik proyek infrastruktur, sekaligus peringatan agar tidak ada lagi yang terjerumus dalam pola yang sama. Dan yang perlu digarisbawahi adalah hari ini saya juga mau menyampaikan permohonan maaf kepada warga Kabupaten Bekasi karena saya telah salah memberikan pinjaman uang yang diminta oleh Pak Ade. Yang kedua, yang perlu digarisbawahi juga, saya ini bukan kartel proyek. Saya itu bekerja di Kabupaten Bekasi hanya kurang lebih di Bekasi itu cuma 2% dari total belanja modal 4,5 triliun. Jadi, artinya ada pemain-pemain besar yang ada di Kabupaten Bekasi yang hari ini memanfaatkan APBD Kabupaten Bekasi. Dan untuk kontraktor lokal sadar lah, paham kalau saya ini cuma 2% kerja di Pemda. Masih ada 80% orang luar Bekasi yang hari ini memanfaatkan APBD Kabupaten Bekasi. Jadi jangan mau diadu domba, jangan mau di framing saya ini sebagai orang yang paling banyak, salah. Karena saya cuma 2% dari total belanja modal di Pemda Kabupaten Bekasi dan cuman 3% di Bina Marga. Artinya masih ada 97% orang yang hari ini bekerja di Kabupaten Bekasi, dan saya tahu kalau orang Bekasi nggak seberapa. Jadi jangan mau dibego-begoin, jangan mau dibodoh-bodohin, jangan mau diadu domba. Saya ini orang Bekasi asli. Saya ini lahir di Bekasi asli. Semua turunan saya orang Bekasi. Jadi jangan sampai orang Bekasi diadu domba sama orang Bekasi karena di framing saya adalah kontraktor yang paling banyak. Padahal data sudah disampaikan di pengadilan juga, kalau saya bekerja di Pemda cuma 20% dari total belanja modal. Untuk yang lain sama soal fee-nya? Yang mana, Pak? Yang lain soal fee-nya? Yang lain sama, Pak. Sama ya? Sama. Untuk yang kontraktor besar? Kontraktor besar sama. Jadi kalau 10% itu? jangankan yang besar, Pak, yang kelas teri aja sama, Pak. Jadi sebutkan itu kontraktor luar. Ya tadi yang disebutkan ada beberapa, ada yang namanya yang mengerjakan jembatan Muara Gembong, yang mengerjakan Bernat dan lain-lain, itu rata-rata orang luar Bekasi semuanya. Dan ayo di sini tadi saya sampaikan, kita orang Bekasinya jangan mau diadu domba, jangan mau dibodoh-bodohin. Jadi yang kakap yang dapat siapa, yang teri yang dioyak-oyak terus, gitu sih, Pak. Untuk dugaan tadi pemain besar di sini bisa disebutkan atau digambarkan seperti apa? Ya sekarang pekerjaan nilai besar itu rata-rata orang luar Bekasi. Orang Bekasinya cuma kerja di anggaran 200, 500 sampai 1 miliar, di bawah 10 miliar. Lebih dari itu orang Bekasi. Dan pekerjaan exit tol Gabus pun yang saya kerjakan karena dekat rumah saya aja saya dapat. Ini Bapak ini aja bilangnya gini, Bapak kontraktor ini. Saya bukan kartel ya, saya hanya kebagian kecil dari seluruh APBD pembangunan di Kabupaten Bekasi. Yang jumlahnya itu berapa sih? 4 triliun sekian. Ya. Dia itu bilang cuma dapat 2%. Anjir! 2%, guys. Ntar, saya hitung dulu ya.
2%. Ada di Kabupaten Bekasi yang harus Berarti dianggarkan kalau oleh 4 Kabupaten triliun dan untuk kontrak 2%, total kalau 1%-nya berarti ada 40 miliar. paham kalau saya ini cuma 2% Pusing, jadi PMK. 80 Masih ada miliar. 80% Tibang. orang luar Untuk Bekasi yang hari ini buset dimanfaatkan loh. oleh Gede, Pak. Kabupaten Bekasi. Jadi jangan mau dia Tibang dicoba, segitu. jangan Lah, mau kita mah cuma saya dapat ini proyek jadi orang yang paling salah. gali sepiteng ya Partai cuma 2% anggaran dari total 1.500.000 saja belanja kita udah modal di senang. Pemprov Kabupaten Buset Bekasi ini dan 8 cuman 80 3% dibebankan. 80 apa? Kami 80 menjadi miliar. Dikit 87% katanya. Kata dia orang ada yang kebagian yang hari gede. ini Siapa sih? bekerja di Kabupaten Bekasi dan saya Ya itu tahu tadi kalau ya. orang Bekasi nggak seberapa. Proyek Jadi pemerintah mau itu dijoget-jogetin, mau jangan mau dimanapun ya, dibodoh-bodohin, ya jangan mau sekelas diada-adain. Saya ini kabupaten, orang Bekasi, kota, dan saya ini provinsi lahir ya, di Bekasi itu asli. menjanjikan. Semua turunan saya orang Karena Bekasi. Jadi jangan sampai orang terjadinya Bekasi diadu domba ya sama orang terjadinya Bekasi. Kita adalah kontraktor yang proyek paling ya baik padahal ya data itu ada yang dinas, di ada pengadilan DPRD juga ya, kalau saya di bekerja ininya ke di Pemda bupati. cuma Nah ini 20% kontraktor ini dari pasti total dicari belanjaan modal. kontraktor-kontraktor yang handal, Sama soal fee-nya. handal baik Kenapa? pekerjaannya, Yang lain soal fee. handal dari Yang lain sama. duit. Sama ya. Itu yang Inti Dr. nama Besari. duit Kontraktor lah. jadi kalau 10% itu. Tolong carikan kontraktor yang handal. jadi Pak, handal masalah tadi yang pekerjaannya Pak disebutkan ada bagus. beberapa ada Itu yang nomor namanya sekian dulu. Handal apa Pak? yang mengerjakan jembatan Duit. Muara Gembong, yang mengerjakan Kira-kira kalau kita butuh ayam meren, itu langsung dia ngebungkus pakai plastik, digembolin ke kita. Itu berarti handal dalam keuangan. Ya, jadi hajat pilkada, ya pilgub, ya atau pemilihan bupati, ya itu emang tidak jauh dari ini, tidak jauh dari sponsor, yaitu kontraktor seluruh Indonesia. Bupati, wali kota, gubernur seluruh Indonesia ada indikasi ya di belakangnya itu ada sponsor. Jadi gampang untuk nyiriinnya. Di saat kontraktor atau perusahaan yang selalu selalu menang tendernya atau proyeknya ini dia lagi. Nah, itu patut kita intip. Nah, ini dia lagi dapat gitu ya. Ini Bang patut saya mah. Ya. Ya terlepas dia tendernya profesional menang ya itu mah tergantung ya, bener gak? Ya. Jadi untuk Bapak Sarjan ini ya sekarang kan udah mulai ngomong ya. Ya, udah mulai ngomong begini begitu ya. Silakan Pak, buka aja Pak. Siapa yang dapat duit dari Bapak atau yang suka mintain duit ke Bapak ya. Dinas bilangin Pak dinasnya. Kalau DPRD bilangin DPRD-nya Pak. Gitu. Jangan Bapak sendirian Pak yang masuk ke BUI. Ya, kalau bisa orang-orang itu yang udah makan duit Bapak ya harus ngikut juga ke BUI. Lah dingin Pak, di BUI Pak. Dewekan baik. Lah si Ono ajak. Set, emang duit kecil Pak. Jutaan sampai miliaran meureun. Ya duit Bapak. Sampai nyerek-celekan duit Bapak. Bekasi ke depan teman-teman semua warga Bekasi, para aktivis ya, para penggiat sosial, khususnya sosial media, intipin ya kinerja terus pembangunan Kabupaten Bekasi kita intip. Mulai dari sekarang jangan sampai ada lagi orang-orang yang kayak gini-gini lagi ya. Makanya nyiriinnya gampang. Kalau di situ ada jalan jelek ya. Nah, ciriin. Nah, ini kontraktornya siapa yang membuat jalan di Kabupaten Bekasi sampai kayak ombak banyu. Juk. Terus yang bikin kita miris sambungan. Bener gak? Sambungan misalkan nih namanya strecking kali ya. Project strecking 1 nyambung ke strecking 2 itu beda kontraktor. Itu biasanya gak disambungin. Itu agak ngejlug atau agak naik ya. Bener gak? Siapa yang pernah lewat jalanan Kabupaten Bekasi sampai gini? Ya. Jalanan kayaknya kagak di ini kali ya. Apa kayak kagak dilurusin atau
lempengin gitu, buset sampai gerinjulan. Padahal kan itu anggaran gede banget. Kita kadang-kadang suka memperbanding gini, set itu kalau di kawasan ya, kawasan industri atau swasta kalau ngecor itu jalan sampai licin, sampai sampai bagus gitu, sampai bawa mobil atau motor, sampai mau tidur saking halusnya itu jalan. Lah tapi kalau pembuatannya Pemda, ya masih gitu walaupun udah dicor. Nah itu tanda tanya. Itu siapa yang ngerjainnya? Ya apa jangan-jangan kontraktornya seperti Pak Sarjan ini udah keluar duit duluan. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Sarjan udah bongkar-bongkar kasus ini. Nah, yang jadi pertanyaan kita, siapa kartel yang paling besar? Kita intip. Biar keluar dia.